Nah, ini sebenarnya saya kalau secara backgroundnya saya nggak tahu persis ya untuk Canva. Saya searching di Wikipedia yang biasa ini ya, googling itu, saya menemukan ini ya. Ternyata dari tahun 2012 ya, tak kirain info itu 2017 saya tahunya Canva. Ternyata lebih dari ini ya, lebih tua ternyata ya, 2012. Saya kenal Canva itu di tahun 2002. Jadi saya fokus akhir Desember 2002 saya fokus belajar Canva. Karena apa? Risih diminta untuk ngisi pelatihan terus. Jadi kalau ini ya, ini biasanya pakai laptop ya. Jadi pas itu alasannya apa? Saya nggak punya laptop, nggak punya PC. Waduh, saya bingung. Biasanya ngajarnya kalau nggak Corel kan Adobe ya. Ya dua itu yang biasa karena saya tekun di dunia desain. Nah untuk saat ini kan teman-teman rata-rata kan gadget semua bawa ya. Dan sekarang tidak ada alasan lagi teman-teman tidak berkarya, ya kan? Jadi semua fasilitas sudah ada, dimudahkan dengan aplikasi yang banyak sekali. Tergantung sekarang teman-teman gimana caranya ini ya, mengupdate skill dengan cara apa ya, kayak gini, model komunitas. Ini ya, nanti ini sejarahnya secara singkatnya. Next. Ini dulu sempat saya itu benci sama Canva dulu. Jadi dikejar isi ya, Mas saya belajar Canva gini nih. Saya nggak mau, saya sibuk dengan ini ya. Sudah Corel sama Photoshop udah asik ya. Jadi main digital imaging. Tapi kok kesini saya pikir ternyata kemanfaatannya luar biasa. Karena beberapa yang ada di Canva, konten-konten yang dakwah sangat minim sekali. Benar nggak? Nah itulah, itu yang jadi semangat saya untuk apa? Untuk siar di situ. Ini makanya di tahun 2002 itu saya punya azam harus bisa, harus manfaat. Mulai Januari saya baru mulai keluar ngisi kelas pertama saya di Kerjo di Karanganyar sana untuk guru-guru. Jadi saya banyak untuk ini ya, untuk training guru-guru yang karena training for trainer. Jadi untuk para guru yang mereka mau belajar Canva belajar.id. Next. Ini ya. Kenapa saya lebih cenderung kita menggunakan HP? Karena kalau HP itu kan lebih ini ya, lebih fleksibel. Jadi kalau misalnya kita kemanapun, baru mojok, bukan ini ya, bukan Mobile Legend. Tapi kalau bisa kita bikin konten. Jadi kalau saya ngantar istri kajian, saya mojok jadi satu konten. Jadi kan waktu manfaat. Daripada saya mojok scroll ini ya, TikTok, itu kan buang-buang waktu tuh. 1 jam, 2 jam lumayan itu. Jadi kita bisa ini ya, bikin karya. Ini sedikit saya cuplikan. Jadi yang ada di sini, ini pakai Canva semua. Jadi nggak ada yang pakai Corel atau Photoshop. Next. Nah ini saya contohkan beberapa produk ya untuk parfum. Dan ini saya buat biasanya kalau kita belajar di Canva, kita kecenderungan biasanya fokus di elemen ya. Kalau yang baru download belum paham nih elemen apa maksudnya. Ya avatar ya elemen. Ya. Jadi ini ya saya di sini kalau misalnya terbatas dengan dan hampir saya jarang sekali memakai elemen yang ada di Canva. Saya loncat aplikasi biasanya. Jadi beberapa elemen di sini saya nyarinya di googling. Jadi ada di sini tahu yang situsnya PNG Wing? Ada yang sudah tahu ya? Yang belum tahu nanti bisa dikasih tahu. Nanti bisa dituliskan di sini ya kalau. Ada yang kenal Pickwise.com? Biasanya kenalnya kan remove background ya. Tapi sekarang akhir-akhir sini Pickwise sudah mulai mengincar orang-orang yang aktif menggunakan situsnya. Jadi kalau misalnya saya banyak menggunakan Pickwise untuk cropping ya, kan database-nya kelihatan. Jadi pengguna itu kalau itu kan gratis sebetulnya. Jadi yang awalnya itu kita bisa meningkatkan kapasitas pixel, sekarang harus berbayar. Sebelumnya kita bisa 2 kali lipat, misalnya dari kita misalnya 50 kilobyte ya, kita bisa menjadi 100 kilobyte itu bisa. Tapi sekarang dikunci, jadi berbayar. Jadi kelihatan ya kalau teman-teman yang masih baru mungkin ini ya,
belum database-nya belum begitu banyak menggunakan ini ya PigQuest, kemungkinan bisa. Tapi kalau saya sudah ini langsung ini masuknya ke situs berbayar. Nih ya. Ini bisa saya catatkan di sini nanti. Nah, nanti kalau mencari ini beberapa image ini nanti bisa kalian cari di iya, jadi nanti silakan. Ini sebenarnya 11 12 hampir sama. Jadi beberapa image yang ada di sini ini juga ada. Jadi kalau misalnya kita nyari beberapa image ya, contohnya kalau kita dapat misalnya project bikin karakter ini ya, misalnya ada suasana dramatis, misalnya ada gambar cloud-nya, awan ya. Kita kalau ngeroping awan pasti jelek. Nah, gimana cara mendapatkan awan yang bagus? Nanti bisa nyari scrolling di situ ya, PNG Wing. Pakai kata kunci bahasa Inggris ya, cloud gitu ya. Jadi kalau nulis awan mungkin kurang tepat ya. Jadi bisa cloud ya. Nah, ini salah satu saya nyarinya di sini. Ini ya, untuk bunga saya nyari di PNG Wing itu. Dan enaknya apa? Sudah croppingan semua di situ. Makanya namanya PNG. Jadi bukan PSD ya. Kalau PSD itu untuk yang di Photoshop. Jadi kalau PNG itu lebih image tapi dia tanpa background. Jadi backgroundnya tidak ada. Jadi croppingan. Next. Nah, ini yang punya produk siapa nih? Nanti bisa kita bikin template sendiri. Jadi kalau di sini ya, ini yang atas produk saya. Jadi ada Sulemu ya. Sebetulnya tadi situ mau bawa doorpress Sulemu saya sebenarnya. Sudah sampai pertengahan jalan lupa. Ya sudahlah. Belum rezeki. Saya sudah bawa tadi botolan. Jadi untuk doorpress cuman ya mau balik lagi kok jauh sekali ya sudah. Sudah saya siapkan dari tadi pagi ya. Jadi ini produk yang saya bikin ya, Sulemu. Dan ini full semuanya pakai Canva. Ada yang berasa Photoshop? Ada yang berasa Photoshop ya? Ini ya ini kuncinya, ini saya pakai gratisan, nggak ada yang pro. Di sini ada yang basicnya DKV. DKV ya. Kalau teman-teman punya basic seni, punya basic yang hubungannya dengan ini ya, aplikasi, bukan apa sih, keseni lah, keseni ya. Nanti akan mudah untuk mengikuti ini ya. Ya, jadi tesnya dapat ya, feel-nya dapat kalau ini ya. Kalau basic saya sebenarnya bukan seni rupa. Orang tua saya kan engineering, nggak ada hubungannya dengan seni rupa sebenarnya. Tapi apa? Lingkungan itu mempengaruhi ya. Jadi saya pengen belajar dan saya semua saya pelajari. Termasuk saya bikin lettering ini ya. Saya juga beberapa ini ya, produk lettering juga banyak. Produk untuk branding sebuah produk ini ya. Kue, restoran dan segala macam. Nah, ini saya fokuskan untuk teman-teman belajar ini ya, untuk sharing untuk kegiatan sosial. Di sini saya untuk bikin beberapa project untuk UMKM juga. Nih ya, nanti di sini saya kasih clue-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari ya, kalau misalnya di PNG Wing, kalau misalnya ada yang usaha di jus atau mil teh, nah itu nanti bisa nyari di sini ya. Image-nya bisa nyari di ini PNG Wing. Saya milnya itu di PNG Wing sudah croppingan, jadi tinggal mengatur polanya saja. Termasuk serai ini ya, pandan itu di PNG Wing bisa dicari, jadi ada. Tapi pakai kata kunci tadi ya, pakai bahasa Inggris. Nanti cari di Google Translate ini. Nah ini ya, ini rata-rata produknya teman-teman. Jadi saya dari Tongpo itu juga saya bikin untuk brandnya ya. Jadi untuk bikin logonya sekaligus untuk produk iklannya. Next, itu yang produksi ya. Yang untuk sekiranya untuk di dunia industri pangan ya, untuk kegiatan jual beli ini produk ya. Nah ini adalah produk-produk yang untuk konten dakwahnya. Ya, bisa dilihat beberapa
Ada nemuin template kayak gini nggak di Canva? Nah itu loh, makanya di sini kalau bisa ada kelas sendiri sebetulnya. Kalau untuk Canva itu harus kelas sendiri. Kalau malam tuh kasihan, enaknya agak lebih apa sebetulnya kalau ini ya. Jadi beberapa image ini sebetulnya gimana gambar lebih terlihat dramatis dengan apa? Kita harus paham perspektif ruang. Maksudnya paham ya? Jadi kalau kita fotografi itu kan ada foreground, background ya. Termasuk kita menggunakan cloud ya, tadi ya, misalnya awan ya. Jadi awan yang jauh, sedang, dekat. Jadi kayak dimensi gitu ya, kalau misalnya kita lihat. Di sini termasuk ya ada yang game over itu, saya bikinnya ketika ngantar istri, saya mojok jadi konten. Dia, jadi saya dapat. Jadi kalau kita ini ya, teman-teman, misalnya dapat image yang bagus, disimpan aja dulu, walaupun belum kepake ya, simpan dulu. Suatu saat nanti akan kepake. Pas dapat klik, dapat ide, dan nanti bisa dibikin kontennya. Termasuk ini ya, saya tadinya awalnya kok dapat gambar ini ya, orang megang apa joystick buat apa ya, akhirnya ketemu juga. Next. Nah ini, jadi ide-idenya ada yang sederhana, ada yang apa namanya jelimet. Nah ini yang sini sebetulnya produk kaos saya yang aslinya siluet ya. Ini saya ada gambar orangnya. Aslinya itu siluet itu. Jadi saya remake lagi. Saya bikin untuk yang ada gambar aslinya. Next. Nah, ini yang simpel banget tuh yang dia. Yang itu simpel banget. Jadi di sini adalah pembiasaan kita untuk apa namanya? Untuk belajar desain dengan apa? Dengan dipandu mentor. Kalau misalnya banyak yang teman-teman dari pelatihan itu misalnya ini ya, Pak Is atau ini ya, Pak Mael, saya mau ini ya, mau konsultasi, silahkan. Tapi kalau malam ya tak jawabnya pagi. Kan ada yang malam-malam jam berapa itu malam? Ya saya jawabnya pagi. Jadi kalau malamnya ya seharusnya kan ada adabnya. Jadi kalau misalnya silahkan tanya. Biasanya yang sering aktif ini ya, yang sering aktif mereka untuk bertanya, berkonsultasi, untuk diapresiasi karyanya, rata-rata pada jadi. Ya, jadi apa? Karena ketekunan mereka. Next. Nah ini yang konten tadi yang untuk Instagram ya, yang square. Terus yang ini adalah untuk poster print. Nah kelemahannya kita memakai Canva yang gratis, kita tidak bisa menaikkan ini ya, pixel ya, resolusi nggak bisa kita naikkan karena ada batasan ininya, apa namanya, resolusi. Jadi nggak bisa sampai 3000 itu nggak bisa. Tapi ini dicetak, alhamdulillah nggak pecah. Karena apa? Nyari image-nya yang cukup besar, jadi insya Allah aman. Ini sudah saya cetak untuk A3 ya, untuk pameran poster juga sudah. Next. Nah, ada yang sering bikin event-event ya, bikin poster untuk apa, pengajian dan segala macamnya. Dan nanti bisa teman-teman gunakan ini ya. Dan alhamdulillah ini pakainya yang untuk story, jadi agak panjang. Nah ini perlunya teman-teman memahami ya karakter frame. Jadi kalau misalnya frame-nya itu lebar, frame-nya kecil. Jadi untuk pemilihan karakter berapa gambar ini ya, berapa huruf yang dipakai atau gambar yang mau dicantumkan di situ, itu harus ini sesuai dengan porsinya. Jangan sampai ukuran square tulisannya banyak. Akhirnya apa? Kurang komunikatif ya. Kurang terbaca dan segala macam. Oke, next. Oke. Ini nanti bisa jadi apa namanya? Apa ya istilahnya? PR teman-teman. Jadi nanti sebetulnya kalau dari sisi ini ya, desain nggak ada yang jelek sebetulnya. Cuman kurang maksimal. Diterima. Jadi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kacamata estetika masing-masing ya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Ada yang desainnya jelek malah laku. Jadi kan relatif ya, jelek itu relatif. Di sini, ini perhatian untuk teman-teman yang belajar Canva, yang rata-rata menggunakan template, saya yakin tidak menguasai tool, bener nggak? Karena dia cuma ganti tok kan? Ganti tok.
Nah, itu yang jadi, itulah yang menyebabkan kita itu jadi malas belajar. Betul nggak? Lah itu yang awalnya saya tuh benci sama Canva itu gara-gara itu. Karena apa? Sudah disediakan template, paling cuman gitu kok. Ternyata saya pelajari, oh ternyata enggak, bisa kita remake lebih bagus lagi. Nah, itu dari situ mulailah saya mendalami tool. Sebulan saya itu mendalami tool untuk ini ya, untuk apa namanya, di Canva-nya. Sampai ada pembaruan beberapa ini ya, aset di ini, di Canva itu. Jadi saya updatean tuh selalu dapat, walaupun saya pakai yang gratis. Ada tambahan animasinya apa, jadi saya update terus untuk, walaupun ini ya, walaupun saya nggak pakai Pro, belum pakai Pro. Terus yang kedua, biasanya yang mentok di sini adalah di konsep ya. Kalau jualan kan sudah jelas ya konsepnya, mau sama jualan rumah, mau jualan kue dan segala macam. Tapi kalau yang sifatnya kontennya tadi, kontennya yang hubungannya dengan dakwah, itu kan harus prepare dulu. Narasinya apa ini yang mau tak ini ya, pakai untuk apa namanya, saya bikin konten. Nah setelah itu, ketiganya adalah, jadi pemahaman tadi ya saya sampaikan, frame ya. Jadi frame, jadi kalau kita belajar tentang ini ya, untuk desain, kita pahami frame-nya dulu. Jadi frame-nya itu apa sih? Kan ada yang memanjang ya, yang thumbnail itu kan ada yang manjang itu. Di apa? Di Canva ada yang manjang, ada yang square, ada yang story ya, yang panjang gini. Nah, pentingnya di sini, jadi kalau apa namanya, teman-teman biasa bikin apa? Bikin pola ini ya, untuk ya biasakan kalau misalnya ini ya, teman-teman baru nggak ada apa ya, nggak ada kerjaan apa-apa, membiasakan untuk coret-coret. Di sini yang suka coret-coret siapa? Yang suka gambar? yang di kafe masih jelas ya. Jadi yang saya pakai ini juga dari coretan tangan. Ini udah PO lumayan ini. Jadi modelnya apa? Tangan itu nggak bisa diem. Jadi apa? Misalnya kita desain itu, kita bikin template, buat apa? Buat aset gitu loh. Nah nanti setelah kita agak longgar, tak wujudkan dalam bentuk template. Tadi kan cuman ini ya, cuman gini-gini aja. Coba saya jadikan template di Canva. Kenapa? Template-nya laku. Kalau kita pakai Pro itu bisa dijual. Ya. Karena saya sendiri juga dijabri sama Canva, suruh gabung jadi tim. Karena Canva sendiri kan juga ngikuti orang-orang yang aktif. Dia yang belum menggunakan Pro, dia diikuti terus itu. Kok karyanya, lah rata-rata kalau karyanya bagus, pasti dianu terus. Mereka update terus. Di-up terus. Tapi saya belum saya pending dulu karena di sini saya untuk belajar di Canva bukan untuk cari duit. Untuk sharing sama teman-teman. Jadi saya sudah dapat duit dari branding beberapa produk. Jadi khusus di Canva memang saya saya fokuskan untuk sharing sama teman-teman. Jadi nggak ada profit di situ. Terus yang keempat ya, jadi adalah nanti setelah itu kita sudah paham dengan karakter ininya, karakter frame-nya, kita sudah mulai nanti untuk tadi yang coretan tadi ya, untuk kita bikin beberapa model template. Ya, kalau kita misalnya ada yang suka buka FreePix ini, nah itu banyak template kan. Nah itu sebenarnya nggak jauh beda sama ini sebenarnya, sama apa namanya Canva. Jadi beberapa template itu bisa sekali dipakai di Canva, dibikin di Canva. Nah beberapa kelemahan ini ya, beberapa kelemahan di kita di Canva kalau yang gratisan itu ada beberapa yang kita inginkan biasanya terkunci ya, harus bayar gitu loh. Nah cari yang ini lebih aman aja yang sekiranya bisa dipakai. Kalau teman-teman nggak pernah eksplorasi ya nggak akan bakalan ini, nggak bakalan dapet ininya, feel-nya di situ. Butuh ini ya, butuh praktek. Terus yang ini ya, kelima, setelah itu kita kuasai, baru kita pemilihan image-nya. Kita nyari image-nya sesuai dengan ini ya, konsep karya yang kita pakai. Nah, udah dapat image-nya yang bagus, resolusinya tinggi.
Baru keenam, ini yang jadi momok rata-rata desainer. Pemilihan font. Ini mesti kacau biasanya ini. Jadi ada yang bagus desainnya gara-gara pemilihan font yang salah, akhirnya apa? Merusak semuanya. Jadi rata-rata biasanya, kalau saya sendiri jarang sekali menggunakan ini ya, untuk apa, font-font yang sifatnya script ya, Latin itu jarang sekali, kecuali kalau untuk headline ya, untuk judul. Tapi kalau untuk yang konten isian, saya lebih cenderung karakter yang lebih tegas. Karena apa? Itu frame kecil kan. Kalau misalnya kita kasih Latin, wah bacanya umur 50 ke atas sudah males baca. Jadi pakai yang sekiranya semua usia bisa ini ya, bisa membaca. Dan poin yang positifnya di sini adalah saya sangat terharu apa? Jadi dari konten-konten dakwah ini bisa jadi wasilah kebaikan hijrah mereka. Sepele ya, dari poster. Itu yang cerita teman saya sendiri, yang beliau sudah hijrah sekarang, usaha di konveksi ya. Alhamdulillah. Jadi dari mana? Dari poster. Di sini ada yang tahu MDC? Aku tahu. Jadi MDC itu berkahnya luar biasa. Jadi baru kali ada yang komunitas menjadikan bahan skripsi. Sudah pernah dengar? MDC sudah ada 7 skripsi. Ini insya Allah, kalau nggak salah 7 itu, kalau nggak 8. Ini insya Allah dalam waktu dekat mau untuk disertasi. Saya juga kaget, komunitas bisa sampai untuk bahan disertasi diisi Surakarta. Jadi teman yang dari Jakarta mengangkat tema tentang dakwah visual ya. Alhamdulillah kemarin datang ke rumah diskusi. Dan ini jadi kehormatan ya kami di komunitas. Padahal kita di komunitas nggak ada yang S1. Saya pernah kuliah cuman pedot. Saya itu lulus DO-nya, jadi 2 kuliah kampus berbeda ya. Sempat saya kuliah di ISI juga, nggak sampai selesai. Jadi bukan berarti finish ya. Ketika kita sudah mengecewakan kedua orang tua, karena nggak lulus ya, jangan sampai ilmu kita nggak manfaat, itu aja. Itu yang jadi PR saya. Yang penting, makanya saya sharing-sharing kayak gini nih apa? Saya masih hutang itu. Jadi jangan sampai saya nggak lulus, hutang nggak wisuda ya. Jadi ini harus apa? Sharing ilmu, banyak sharing-sharing ilmu. Oke, terakhir ini ya, nanti sebelum nanti kita coba untuk pengenalan tool. Terakhir, ada halaman terakhir. Nah ini ya. Oke, ini yang bisa ditanamkan ini ya ke mindset teman-teman semuanya. Jadi karya di sini bukan ini ya, bukan wow-nya sebuah karya, karena setiap ini kan, yaitu tadi saya kembalikan. Jadi dari perspektif kacamata estetika masing-masing, tergantung pembiasaan mereka melihat konten-kontennya kayak apa ya. Tapi di sini jauh lebih penting, lebih baik itu yang konten punya manfaat. Bagus tapi nggak manfaat sama aja gitu. Jadi ini yang saya terapkan ke teman-teman yang pelatihan. Untuk apa? Biar mereka nggak putus asa untuk berkarya. Kalau mau ikut challenge saya, one day one konten. Nanti tak kasih gift itu, saya punya gift. Jadi saya ada gift. Jadi giftnya apa namanya? Jadi karya saya bikin produk. Jadi rata-rata yang saya bikin itu giftnya kebanyakan lettering ya. Jadi lebih eye catching kalau untuk lettering, kalau untuk ini ya, untuk dibikin gift. Mungkin itu dulu. Nanti coba ini ya, saya untuk buka beberapa ini biar teman-teman paling tidak tahu basic toolnya untuk ini ya, untuk Canva. Sudah bisa Anda? Ya, enggak, sudah bisa. Akunnya bisa masuk. Iya. Oke, sambil nunggu nih ya, saya butuh akses akunnya, nanti tinggal masukkan akun saya nanti. Jadi yang belum punya Canva-nya bisa download dulu. Nanti nggak usah khawatir. Jadi di sini nanti teman-teman sudah punya ini ya, punya galeri sendiri. Jadi kalau misalnya
setiap download Canva, kalau belum ada karyanya masih kosong. Nanti kalau sudah bikin satu atau ngeklik yang sudah ada template yang sudah jadi, nanti sudah masuk ke galerinya sendiri. Tapi sudah nggak ori lagi, maksudnya pakai ini ya, pakai template orang. Yang sebetulnya apa ya? Nanti kalau yang jadi malu itu apa? Kalau template sama itu loh. Jadi gimana gitu ya. Jadi kan kelihatan, masih pakai Canva mesti. Jadi orang akan mudah untuk menebak. Lah makanya saya nggak ngomong gitu ya. Jadi gini ya. Jadi kalau misalnya kita bisa meremake ya, bikin sendiri karakter ini, saya masukkan akun saya dulu. Jadi nanti kalau sudah bisa ini ya, bisa desain. Kalau ini ya, misalnya mau di challenge ya, one day one content, lihat aja nanti 1 bulan itu perubahannya luar biasa. Jadi perubahan karya itu nanti teman-teman punya karakter masing-masing. Jadi sekarang orang udah tahu nebak karakternya Bang Mail itu kayak apa, itu udah tahu. Kenapa? Saya terbiasa karakternya karakter kayak digital imaging. Jadi orang sudah tahu karyanya Bang Mail. Nah, gitu jadi karakter. Ini. Oh, sebentar. Oh iya ding. Oh siap. Oh iya, sedikit info untuk teman-teman. Jadi emasnya kan ada 3 ini. Karena Jadi alhamdulillah sudah cukup banyak ya. Oke, berarti ini untuk challenge-nya apa ya? Sebentar. Untuk challenge-nya karena waktunya mepet ini aja. Bikin quote ya. pakai quotes yang ada nanti biar bahannya sama. Oh ya. Bahannya sama. Apa? Apa? Sebentar, ini sinyalnya masih. Ini ya, saya termasuk bikin cover itu juga di Canva. Tapi untuk ini ya, kalau untuk cover cuma untuk preview. Jadi bukan untuk final ya. Jadi untuk preview ke klien, saya pakainya Canva. Jadi bikin untuk mentahan. Nah, jadi sebelum finalnya nanti di Photoshop. Jadi bukan di ini, di Canva. Sebenarnya ini yang paling simpel ini sih sebenarnya. Kesimpulan ya. Kata-katanya gampang lah ya. Bentar. Sebentar. Saya kasih ini dulu. Sebentar nih, belum. Saya buka. Clue-nya ini ya, untuk nyari wajah nanti bisa teman-teman cari di Google ya, nggak harus sama wajahnya. Jadi ini ada nanti namanya teknik duotone ya. Jadi ada yang paham duotone ya. Jadi 2 warna. Sebentar, agak lemot. Saya pakainya Indosat jadi bukan Telkomsel lah. Oke ini ya. Nah ini baru. Ini ya. Nanti saya kasih tahu ini caranya. Ini simple. Kenapa ini saya kasihkan ke sana? Biar agak lebih ini ya. Kalau misalnya ini di sini biasa, makanya saya geser ke sana ya. Biar lebih estetik aja. Jadi teksnya di sini untuk kontennya, narasinya yang itu untuk headline-nya. Ini smile ya, senyum, sedekah. Jadi nanti di sini untuk face-nya, face nanti bisa teman-teman cari di Google ya. Ini saya ngambil karakternya orang kulit hitam. Nanti silakan ini cari yang bebas. Saya cuma ngambil separuh
Wajah, bukan badan. Oh, senyum kok badan loh. Nah ini ya, ini simple, sebenarnya simple ya. Tapi kalau nggak tahu tekniknya ya nggak bisa. Sekarang cari yang face-nya dulu ya, face dulu, face-nya dulu. Jadi cuman face-nya aja. Nanti untuk yang ini baru nanti prosesnya apa namanya kita pisah. Jadi nanti di sini ada dua objek. Ini ya, yang sini nanti saya jadikan monokrom. Yang ini dua tone. Sudah pernah ada di template nggak ada toh? Oh, enggak tahu. Maksudnya ngutak atik kan nggak ada. Ya makanya saya bikin ini. Jadi silakan nanti untuk posisinya tidak harus sama, bebas ya. Untuk apa namanya smile-nya bisa di tengah atau wajahnya mau tidur ya silakan. Jadi saya lihat apa namanya kan ada kata-kata ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Aja amati, tiru, plek, kan beda. Ini ya, face ini nanti bisa cari di Google atau di apa namanya? Kalau di Google aja, di Google aja. Nanti motongnya, image-nya pakai yang pickwise.com. Teman-teman pakai ini harus masukin akun. Kalau nanti nggak masukin akun, ada watermarknya. Ya nanti pakai Pickwise. Itu sebenarnya saya nemu situs yang keren itu sebenarnya Pickwise itu. Jadi pertama ya, ini bisa kelebihannya apa? Cropping ya, bisa meningkatkan ini ya resolusi. Menaikkan resolusi, bisa apalagi itu menajamkan gambar. Oh, bisa. Bisa. Kok bisa ya? Lah yang keren lagi image jadi tag PDF. Jadi yang berita gembira bagi yang orang malas ngetik, tinggal foto masukkan dan jadi PDF. Jadi ketikan. Jadi kan saya malas ketik ya. Foto, masukkan, udah langsung jadi pindah, sudah dari ini ya untuk teksnya. Jadi enak sekali. Jadi ini kabar gembira pada ini ya, yang malas-malas ketik-ketik ya. Ya, ini coba di ini dibikin dulu. Nanti untuk duotonya saya kasih tahu caranya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah dapat ini ya contohnya, misalnya saya bikin halaman, karena otomatis desktop dengan gadget berbeda ini ya untuk layarnya. Di situ nggak ada tulisannya buat desain, adanya tanda plus. Yang baru kan bingung nanti ya. Ya tanda plus itu di ini. Jadi kalau saya harus balikin dulu ya, saya balik ke sini dulu. Ini ya, balik ke beranda dulu. Ini ya, saya balik ke beranda. Balik ke beranda. Nah, nanti kan di sini ada buat desain ya. Makanya kalau yang pakai desktop udah langsung otomatis ada tulisannya ini ya, buat desain. Kalau yang pakai gadget itu ada tanda plus. Nih, saya buat desain ya. Nah, tanda plusnya yang di tempat jenengan, diklik nanti akan ada beberapa karakter ukuran frame di sini. Instagram persegi, ya ini ya, ada yang story, ada yang apa namanya thumbnail untuk YouTube dan segala ini ya, banyak sekali ini ya. Nah, ini pakai yang persegi ya, jadi nanti kalau kita klik tinggal apa namanya tampil halaman baru, biasanya putih kalau untuk awal itu ya. Tadi udah bisa kerekam ya, ini ya, maksudnya untuk apa namanya gambarannya ya, gambar. Jadi nanti untuk ini ya, untuk teksnya yang apa namanya hadisnya, nanti bisa cari di Google hadis riwayat Tirmizi ya, dan ini bisa kalian Google tentang hadis senyum itu sedekah.
Nah, nanti dengan cara gimana? Mindahkan image-nya. Teman-teman misalnya buka Google ya, buka Google. Nanti kan ada ini ya, materi teksnya. Tinggal nanti dipencet agak lama, nanti di gini ya, dikelompokkan, nanti sampai ada tulisan salin di atasnya, di atas yang kalian ini ya. Nanti kalau di HP itu tekan agak lama, seret, sampai yang mana yang mau di copy. Nanti ini ya, klik salin, langsung pindah ke halaman tadi ya, halaman apa namanya? Halaman Canva. Langsung kalian tanda plusnya dipencet. Di sini ada tanda T ya, teks. Dipencet, baru nanti ada simbol di sini. Judul, subjudul, ini ya, apalagi itu bawahnya itu. Dan nanti bisa kalian pencet yang bagian tengahnya. Nanti otomatis ada teks di bawah. Nah ini lemot ini, karena kalau Canva memang harus ini ya, harus online, jadinya tergantung sinyalnya. Apalagi kalau WiFi yang pakai 1 RT ya, yes. Oke, ini saya coba lagi. Nah, misalnya gini ya, ini saya contohkan nanti ya, walaupun nggak sama tadi, saya contohkan caranya tadi yang duotone, biar teman-teman ini ya paham. Saya contohkan dulu ya untuk yang duotone. Jadi sini, kalau misalnya teman-teman belum punya aset, otomatis di unggahan itu masih kosong biasanya. Lah, punya saya di sini asetnya sudah banyak. Jadi setiap saya pindah dari galeri masuk ke ini ya, halaman Canva, otomatis nanti di sini akan masuk beberapa aset ya, masuk ke unggahan. Nanti kalau terlalu banyak juga agak berat. Makanya kalau yang sudah kepake, kalau misalnya sekiranya udah nggak pakai lagi, dibuang aja. Jadi biar nggak terlalu berat di sini. Ya ini asetnya. Ini saya cari dulu image-nya, misalnya ini ya, gambar orang. Ini agak lemot ini. Kalau Corel atau Photoshop enak, jadi nggak online ya, langsung offline, jadi bisa ini. Nah ini saya contohkan, mungkin nggak harus gambar orang ya, misalnya nggak harus gambar orang yang tadi. Ini biar teman-teman tahu aja caranya ini ya, caranya untuk duotone. Nah ini seharusnya udah langsung keluar tangannya nih, harus nunggu dulu lama. Ini tinggal di belakang baru ya, baru nongol. Enggak kebaca. Enggak kebaca. Enggak kebaca ini sebentar. Ah ini ya, di sini. Ah ketemu orangnya. Ah ini ya. Ah ini saya ketemu orangnya. Ini orangnya kayak gini. Jadi nggak saya lihatkan secara utuh, saya cuma ngambil batasnya di bagian jidatnya sampai ini ya, bagian apa namanya? Bagian sininya, apa namanya? Bawah leher. Nah, ini cara ini ya, tinggal kita tarik aja gini. Pakai ini ya, kalau apa namanya? Kalau yang pakai HP kan tinggal digeser aja, apa namanya? Pakai jari ya. Nah, di sini kalau jambulnya kelihatan kan kurang ini ya, kurang nyaman dilihat. Jadi agak lebih ke atas. Nah, ini jadi kalau misalnya kita mau jadikan duotone sebelumnya ya, ini kita
Copy dulu. Jadi sini saya copy. Jadi ada dua ini ya. Ada dua image. Yang satu ini grayscale. Ini nggak usah di grayscale, sudah grayscale masalahnya. Nggak usah di grayscale lagi. Nah ini ya, di sini. Untuk duotonya gimana? Di situ ada namanya edit foto ya. Kalau misalnya kita buka Canva, ada namanya edit foto. Di sini, nah saya buka yang HP dulu, karena posisinya agak berbeda ya. Di edit foto nanti ada, sebentar, ini yang ini ya. Di sini nanti ada namanya, sebentar, agak lama ini. Di sini nanti ada di bagian efek itu ada bayangan, fokus, buram, digeser. Di sini ada namanya duotone. Udah ketemu belum ini gambarnya? Nah ini juga orang kulit hitam kan. Nah tinggal dipencet aja ini, diklik. Di sini ada beberapa ini ya pilihan. Nah duotonya di sini biasanya orang pakai itu langsung pakai. Kalau saya enggak, saya atur dulu saturasinya. Jadi untuk hitam putih apa namanya? Untuk gelap terangnya bisa kita atur lagi. Misalnya ini, saya ambil yang warna orange ya. Yang sini kan orange, saya ambil orange. Di sini, ini kan orange-nya kan terlalu ini ya. Ini bisa kita agak lebih ini lagi. Nah, ini bisa kita atur di sini. Nah, ini bisa kita atur ini. Paham maksudnya ya? Nah, ini bisa kita atur lagi nih. Nah, ini bisa kita atur. Biasanya kalau orang pakai itu langsung pakai, jadi nggak diatur dulu. Di sini ini juga bisa intensitas itu bisa kita kurangi. Nah, ini ya. Di sini juga kuningnya mau kita apa namanya? Lebih maju lagi ke sini. Ini juga bisa gini. Itu namanya yang ini ya, yang duotone tadi. Nah, ini misalkan bisa dipraktekkan beberapa ini ya, beberapa image bisa di ini otak-atik. Ini ya, untuk karakter ininya, karakter apa namanya? Duotonya. Nanti tinggal apa? Di sini nanti tinggal teman-teman untuk backgroundnya tinggal langsung ada yang lah kok bluetoothan ini, ada yang bluetoothan ini. Asik. Nah, ini ya, terus di sini untuk colornya tinggal teman-teman klik backgroundnya, nanti di sini akan keluar warna pelangi. Ini ya, diklik backgroundnya. Nanti tinggal pilih warna di sini. Nah ini ya, berapa ini bisa untuk dipilih untuk colornya. Habis baterainya. Nggak usah pakai. Iya, gini. Jadi untuk apa namanya? Untuk main duotonya. Terus gimana caranya ini ya? Untuk smile-nya yang tadi yang saya geser, tinggal saya bikin bloknya. Ya, bloknya saya ngambilnya apa? Dari karakter elemen. Di sini elemen ada banyak ya. Kalau nanti tanya gimana caranya memasukkan seperti power clip di atau ini ya, atau yang di Photoshop yang kita memasukkan objek ke dalam ini ya, font atau apa. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nanti teman-teman bisa nyoba di bagian ini ya, bingkai. Maksudnya bingkai ini untuk memasukkan objek ya. Misalnya kita mau memasukkan objek, misalnya gambar apa kita masukkan ke dalam frame. Nah, ini pakai namanya bingkai. Tapi saya pakai yang ini. Atas ini nanti ada bentuk ya. Saya pakai yang kotak. Nah, ini ya, saya pakai yang kotak ini. Tinggal saya geser. Paskan di bagian mulutnya. Nah, gini ya. Untuk warnanya ini saya warnakan ke warna hitam. Nah, ini tinggal saya geser.
Nah, ini kalau misalnya warna, sebenarnya kalau ini ya kita menggunakan image itu sebenarnya sudah disediakan di sini ya. Warna itu nggak usah khawatir. Jadi kalau misalnya kita untuk komposisi ini ya, image itu sudah langsung terbagi beberapa ini ya. Kalau warna itu dipecah warnanya. Kalau misalnya spektrum ya, kalau kita belajar di desain itu ada namanya nirmana. Ya, kalau yang di kafe paham. Jadi ini ya, untuk warnanya itu bisa kita gunakan. Ini ya, untuk karakter warnanya di sini. Di sini terus ini saya tinggal, ini saya paskan dulu. Ini kan ketutup mulutnya. Kita naikkan objeknya. Jadi kalau misalnya nanti ada gimana cara menaikkan objek yang tertindih di bawahnya. Tinggal pencet ini, objeknya yang di HP, nanti ada muncul titik 3. Nanti tinggal dipencet aja. Kalau di sini ada lapisan ya, di situ nanti sudah langsung ada maju paling depan, mundur paling depan, atau maju selapis, mundur selapis. Jadi nanti bisa teman-teman terapkan ini ya. Nanti ada tulisan ini, maju depan. Nah, gini ya. Terus ini tinggal, kan nggak kelihatan nih. Saya potong di bagian, ini nggak motong. Jadi kita sembunyikan untuk apa namanya gambarnya. Saya ngambil yang saya butuhkan. Nah, gini caranya. Paham maksudnya? Nah, ini cuma simpel kayak gini. Nah, ini saya paskan dulu biar tidak terasa ganjil. Ini saya zoom ya biar pas. Oke, nah kalau sudah serasa pas baru. Nah, ini ya, kalau sudah serasa pas kayak gini, ini saya turunkan. Oh, belum. Nah, ini bawah saya turunkan. Gini, tinggal geser ke sana. Jadi untuk gesernya, selain pakai jari, kalian bisa di sini di bagian tanda plus, nanti di sini ada gambar gini. Di tool ya. Nanti kalau kalian nemukan gambar gini, ada nggak itu? Kalau nggak ada berarti ada yang salah. Ada ya. Ini fungsinya untuk menggeser. Ya, untuk geser naik turun. Ini fungsinya apa? Ketika image-nya banyak, jari kita itu nggak bisa ini ya. Apa namanya? Secara detail itu nggak bisa ini. Akhirnya apa? Kita terbantu dengan presisi ya. Untuk presisinya ini. Kalau gini kan biasanya jarang bisa presisi ya. Nah, pakai yang ini. Tinggal ke bawah, ini ya, ke atas atau ke samping kanan kiri. Nah, termasuk ini ya. Jadi untuk kesananya, kalau ini saya pakai jari, ini ya, misalnya saya pindah pakai jari gini, bisa jadi ini kan nggak pas. Nah, beda dengan saya pakai ini, saya geser tadi ya, pakai itu, kayak gini. Nah, ini bisa nanti bisa presisi kalau saya ini ya, saya apa namanya, saya pindah ke semula. Ya kayak gini, contohnya. Bisa kelamaan bisa ini juga. Kalau misalnya, wah kelamaan, nah ini juga bisa gini. Nah, ini tinggal gini. Baru kita tarik ini ya, kasih teksnya tadi. Nah, ini kalau misalnya kurang besar, tinggal ini bisa turun ke bawah, ini turunkan ke bawah. Jadi ini nggak motong, cuman menyembunyikan. Nah, ini nanti bisa diterapkan untuk misalnya ya, jaga mata misalnya, itu bisa ini ya, dibikin karakter kayak gini juga bisa. Jadi pas dia matanya bisa nanti digeser dengan mata tertutup misalnya, atau ini ya, di apa lakban apa ya, dengan tema yang mungkin gundul basar ya, jadi menjaga pandangan. Nah, itu bisa di ini. Dengan ini belum pas. Ini ya, kalau misalnya nanti kejadian kayak gini, ini jadi cacat ya. Nanti kalau misalnya teman-teman kalau mau ngunggah, jangan terburu-buru. Jadi cek dulu, ada yang kurang nggak. Biasanya teman-teman yang kritis itu, biasanya teman-teman yang sesama desain. Kalau bukan desain biasanya jarang yang mau yang kritisi. Paling ya cuma jempol gitu. Jadi nggak. Nah, saya senang kalau teman-teman kalau ada kekurangan apa, saya langsung dikritisi. Oh,
Mas itu kok anunya apa? Ada garisnya lah itu nanti langsung saya koreksi. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kalau belum paham nanti bikin kelas sendiri nih. Udah bisa toh? Bisa, duotonnya bisa. Itu belum duoton, masih. Duotonnya nggak kelihatan. Kalau duoton, ini ya, pembelajaran ini. Kalau misalnya ini ya, nanti bikinnya, kalau bisa senada dengan backgroundnya, biar match. Misalnya biru, nanti ya duotonnya ke arah biru ya. Jadi biar dia ada match-nya. Kalau misalnya sini apa namanya warnanya biru, sini kuning ya kurang ini. Untuk smile-nya tadi ya bisa pakai bahasa ini ya, pakai titik tadi. Nah, itu kan gini kan memang saya sengaja itu. Ada yang bisa kita. Jadi kalau di seni rupa itu ada namanya semiotika yang di kafe paham. Jadi ilmu tanda. Loh jenengan nggak anu? Oh, pakai ini persegi. Persegi. Ada Instagram persegi jenengan? Nah, itu pakai yang persegi ya. Jadi ada dua di sini, ada yang kalau yang story itu panjang. Yang persegi itu kotak. Mana? Ini smile-nya coba cari di Google. Nanti kata kuncinya ini ya. Face smile aja. Smile. Jadi kita ngambilkan face ya, wajahnya, bukan di bodinya. Ini kok masih belum? Ini ya untuk teksnya nanti bisa teman-teman pakai untuk fontnya pakai yang Sun Open Sun ya, bisa pakai Open Sun fontnya ya, font Open Sun atau pakai yang Bukra. Ini kalau ini saya pakai Open Sun, ini pakainya Bukra ya. Bukra. Bukra kalau pakai yang ini, kita pakai yang Canva itu free. Tapi kalau kalian cari di Google, itu prabayar. Kalau misalnya gunakan pakai Corel atau pakai Adobe, itu masih ini ya. Bukra itu family. Jadi dia keluarganya banyak, kayak Gotham. Cuman di situ kan nggak ada Gotham, nggak ada font namanya Gotham kan, di Canva. Adanya yang ini, yang sejenis dengan Gotham ya ke Bukra. Alhamdulillah ini bagus ini untuk beberapa konten narasinya saya pakai ini, pakai Bukra ini. Kadang pakai Open Sun. Jadi sambil kita belajar ini ya, untuk mengambil sesuatu ide itu sebenarnya nggak usah yang rumit-rumit. Jadi satu image itu bisa kita remake. Jadi menyederhanakan. Jadi lah itu challenge sebenarnya. Jadi satu image gimana caranya kita bisa ngolah jadi konten. Nggak harus yang rumit ya. Kalau rumit nanti malah susah ininya. Apa namanya? Mengolahnya.
Nah, teman-teman lihat beberapa contoh template yang di sini ya, yang contoh di samping ini. Ini semua rata-rata menggunakan elemen yang ada di sini di Canva. Jadi template banget, termasuk ini ya, kelihatan banget template ini ya. Nah, ini sebenarnya bisa untuk belajar apa? Jadi kita paham karakter desain ya. Ini desain-desain yang apa namanya? Untuk produk skincare, untuk produk-produk misalnya apa namanya? Hiburan, musik dan sebagainya. Ini ada beberapa contoh karakternya. Properti itu juga ada. Oh ya, untuk teksnya, ingat untuk ini ya, untuk teks itu caranya di sini. Di teks itu nanti kalau teman-teman pencet, nanti ada di bawah ini ya ukuran untuk apa nama jarak. Ini ya, ada jarak. Jadi jarak antar kalimat sama jarak antar huruf. Ini ya. Nah, ini sangat berpengaruh sekali untuk apa? Untuk nilai estetika di komposisi. Nah, nanti kan tinggal separuh aja nanti. Kayak gini itu gesernya Gimana? untuk gesernya separuh Oh, ini full ya? Wajah full. pasnya full. Ini pakai gratis Pak? Anu, Dari Google. enggak pakai Canva gratis Pak yang yang pro. Yang gratis Jenengan buka ini dulu. Ke Google dulu, ke Google. buka Pickwise. Oh, bukannya PKS. Bukan Buka Pickwise, enggak untuk Pickwise-nya buka dulu, nanti di cropping di Pickwise. Nanti sudah ada croppingan, tadi sudah ada croppingan. namanya. Yang tadi croppingan sudah ada image-nya. Cropping. Enggak tadi? Udah Pickwise ada, Pickwise dulu. Tadi di ini. Di apa? Background, remove background. Enggak di apa? Di ini. Cuman untuk downloadnya tadi. Ini yang belum masih utuh ya. Iya. Kan kita butuhnya kan belakangnya hilang. Kalau ini misalkan di cross bisa diedit itu. Di cross Di ini Nah, jenengan buka Pickwise-nya. Oh, ke Pickwise. Pickwise, Oh. nanti jenengan masukkan ke remove background. Tapi harus masukkan akun dulu. Oh. Coba buka di Pickwise-nya. Itu nanti akan lebih halus ya. Kalau kalian pakainya remove background yang BG itu langsung ngedrop resolusinya. Biasanya langsung ngedrop. Pecah biasanya. Nah, nanti pakai yang coba di Pickwise. Mudah-mudahan masih gratis ya. Nah, ini untuk jangan terlalu mepet. Ini sini ya. Kalau bisa agak lebih kecil. Jadi nggak terlalu mepet ini. Nah, ini agak ke sini. Jadi nggak terlalu mepet banget. Agak ke bawah. Di antara. Ini jangan terlalu mepet atas. Ini ya syaratnya. Jadi kalau teman-teman bikin karakter ini ya, pahami komposisi. Jadi ini kuncinya ya. Jadi kalau misalnya ini ada frame ya. Jadi kalau misalnya kita desain tuh ada garis maya. Jadi nggak terlihat sih. Jadi kayak gini. Ini paham kalau orang-orang di kafe paham. Jadi seolah ada crossnya ya. Jadi di sini ini area aman yang tidak boleh image teks itu melebihi sini. Paham maksudnya ya? Jadi udah ada areanya. Jadi nanti frame-nya gini. Bisa teks ya nanti sampai sini. Jadi nggak terlalu mepet sini. Jadi biar ini sampai ini ada balance. Ada keseimbangan. Misalnya ini ya. Contohnya, misalnya ada image di sini. Misalnya ini ya, nabrak image-nya sini ya. Ini. Lah teks itu nggak boleh sini. Jadi ada pembatas ini ya. Paling nggak di sini. Nah, untuk logo pun ini tidak lebih dari sini, paling ke sini. Ini agak turun, tidak terlalu mepet. Ini juga untuk biasanya untuk yang sifatnya konten sosmed kasih akses yang agak lebar sedikit. Ini ya, di sini. Boleh gini. Atau dia bulat gini. Yang penting jangan terlalu mepet. Kenapa? View-nya nanti kalau dilihat jelek kalau ini ya, teksnya terlalu mepet di samping.
Jadi seolah-olah kita bikin tuh ada garis ini ya. Contoh bisa dilihat ini ya, ada kayak gini. Ini ya. Jadi batas ini kalau bisa dilihat di depan. Ini ya. Di sini, sini sama sini nanti bisa diukur sama. Biar kelihatannya ini ya, tidak apa namanya? Jonjing ya. Jadi saya ada balance-nya. Nah, itu salah satu apa namanya? Disiplin dalam ilmu desain. Jadi balancing, jadi keseimbangan. Nah, ini saya mainnya modelnya kontras. Jadi warna kontras dan warna ini ya. Jadi warna terang dan warna gelap yang saya pakai. Nah, ini sebenarnya kan ini nggak terlalu mepet gini kan kurang nyaman ini. Nah, nanti bisa diatur lagi ini. Nah, ini ya. Kan jangan terlalu mepet di ini ya, di bodinya. Ya. Kan itu manjang ya. Jadinya kalau orang baca set langsung jelek itu kan nggak nyaman. Jadi kalau ini ya, penyusunan teks juga penting ya. Jangan sini manjang langsung mak jelek. Proporsional. Jadi untuk komposisinya. Misalnya mau center ya kayak gini. Kalau misalnya ini ya, rata kiri, misalnya ini ya, rata kiri, paling enggak, nah, gini ya gambarannya. Jangan gini, serot, serot. Ini kan nggak enak teksnya. Jadi mata itu akan cenderung ini ya. Kalau sesuatu yang nggak nyaman itu akan ini ya. Apalagi yang pembiasaan visual nanti terasa banget. Mana yang Putri bisa? Ada yang pakai ini ya desktop ya. Kalau yang pakai ini bisa sama yang ini ikutinnya. Ini rata-rata buat jualan atau buat ini konten jualan biasanya untuk kantor. Oh, ada toh yang video ya. Oh, yang video. Jadi kalau yang video memang saya belum. Jadi kalau ini ya, kalau kita belajar sesuatu itu tuntaskan sampai benar-benar ke titik yang ini ya. Kalau saya belajar sampai menghasilkan. Jadi saya Canva sudah dapat pekerjaan ini ya untuk bikin undangan digital sudah dapat. Jadi sampai benar-benar bisa menghasilkan termasuk tadi ya covernya Pak Anies dan segala. Jadi sampai kita bisa menghasilkan. Jangan kita belajar belum sampai menghasilkan sudah pindah itu loh. Itu yang masalah itu. Jadi kita nggak akan final, nggak akan tuntas kalau kita belajarnya setengah-setengah. Nah, nanti silahkan kalau yang mau serius, ini ya bisa kita nanti kalau ada info kelas. Ini Oktober. Jadi saya ini ya silakan teman-teman mau bikin kelas. Insya Allah nanti saya longgarkan waktu. Kalau misalnya serius untuk ini ya. Dimanapun biasanya saya roadshow dari masjid ke masjid untuk bikin konten dakwah ya. Bisa itu yang termasuk yang di DSKS itu memang khusus untuk emak-emak sama remaja putri ya. Nah, nanti kalau yang Oktober saya sudah ada beberapa pesantren untuk ngisi acara Canva untuk konten. Jadi saya insya Allah nanti teman-teman ada yang mau ngunduh untuk acara, monggo nanti kalau misalnya buat kemaslahatan ini ya bareng-bareng. Coba pakai fontnya yang buker coba. Ini. Coba pakai. Kalau ini ya, coba teman-teman pakai ini font ini. Ini bagus ini fontnya. Bukra ya, bukan bukro. Nah, bukro Jawa. Bukra. Sebenarnya bukra itu family. Jadi banyak. Ada yang kecil, ada yang apa tebel, ada yang ramping, ada yang lebar ya. Jadi banyak. Oh ya, jadi ada beberapa ini ya. Ada trik, misalnya ini ya, contohnya. Jadi ya, ini saya nggak
nggak nyontohkan sampai selesai, cuman beberapa tool. Sebenarnya kan ada sendiri kalau saya di kelas basic, ya tool semuanya. Jadi biar apa? Biar paham. Kalau teman-teman sudah paham toolnya, mau bikin desain apapun bisa. Tapi kalau toolnya belum menguasai, ya itu tadi, akhirnya pakai template. Di sini, kalau kita menggunakan kotak ya, ini contoh aja ya. Kotak, ini sebenarnya bisa kita ini ya, kita remake. Misalnya untuk lengkungan ya, dari lengkungan itu bisa kita bikin lengkungan mandiri. Nah ini ya contohnya. Iya, kita bisa bikin lengkungan sendiri. Saya butuhnya garis, bukan blok. Nah, nanti tinggal ke sini aja. Klik sini. Nah, ini udah keluar garisnya. Ya, udah keluar garisnya. Saya nggak butuh warnanya. Tinggal apa? Tinggal ke sini. Nah, jadi cuman nongol garisnya aja. Nanti kalau misalnya garisnya mau dirubah warnanya, tinggal nanti ini ya, tinggal nanti klik. Nah, ini ya, bisa warna-warni. Nah, ini ya. Kalau saya nggak butuh ini ya bloknya, saya pengen butuh lainnya aja. Nah, ini bisa diotak-atik di sini. Nah, ini yang jarang kita tuh otak-atik di sini. Kelemahannya. Nah, ini tool ya, ini tool. Tapi paling enggak kalau basic toolnya sudah bisa, insya Allah inilah untuk mengikuti. Kan saya kalau bikin kelas kan tak bikin basic, medium, sama pro. Jadi kalau yang pro ini ya materi, diskusi, challenge. Jadi lebih ke itu. Gimana? Masih? Belum paham. Pickwise sudah tadi? Sudah dipotong? Sudah buka Pickwise-nya belum? Pickwise.com. Motonya belum bisa. Jangan masukkan akun dulu. Orang sudah. Pickwise coba, pickwise.com. Udah masuk belum? Pickwise. Bisa. Nah, ini dengan klik dia kan minta akun nih. Sebentar, masuk sebentar. Pickwise. Udah masuk. Tadi akunnya dong. Nah, ini jangan masukkan ke sini. Tadi yang jangan upload tadi mana? Nah, ditunggu. Di sini berarti enggak. Nah, udah kan? Oh, iya. Tinggal jenengan download. Ditekan agak lama, download. Ini ya contohnya kalau misalnya main di ini. Sebentar, ada beberapa bayangan ini ya. Alhamdulillah. Jadi di elemen kalau teman-teman misalnya mau kasih efek ya, ada beberapa efek kan, contohnya misalnya di elemen ya, elemen ada kata-kata ini ya, scene, tahu ya cahaya itu ya. Nah, itu cari di elemen ini apanya, ada beberapa yang bagus. Kalau pengen cari yang lebih, yang tanpa harus ada mahkotanya, cari yang di PNG Wing, itu banyak ininya dan bagus-bagus. Jadi bisa nanti teman-teman download dari situ, masukkan ke aset. Nah, nanti contohnya gini. Nah, ini masih loading. Nah, ini ya. Garis ini speednya itu pakai elemen ada itu. Ini pakai shadow ya. Ini ada shadownya. Cari itu shadow gitu. Nanti kalau di ini ya, kalau mau bayangan di bawah nanti bisa ketik shadow. Atau nak gradien itu bisa gradien black atau warna yang ini ya, yang kita butuhkan apa.
Termasuk gini ya. Ini bisa kita akali dengan cara apa? Kita main ini sign sama ini shadow. Shadownya bisa nyari di elemen ada itu. Lah, biar kesannya balapan, otomatis ada yang di depan di belakang kan? Kalau ini saya tongolkan semuanya di depan, ini ya utuh. Jadi balapannya kan nggak kelihatan. Makanya ada yang di bagian ekornya, ada yang bagian di depannya. Jadi seolah-olah dia ini ya ada pertandingan, ada speed. Nah, ini bisa kita kejar dengan Canva. Ada yang tanya nggak, kok backgroundnya bisa putih di belakangnya? Ininya, ada yang tahu? Pakai apa? Bukan, ayo ada. Pakai ini. Di elemen ya, nanti ada blur. Blur ini nanti yang bisa di otak-atik pindah itu blurnya yang warnanya orange. Nah, di sini ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ini. Oke ya, di sini ya. Ini saya ganti, saya del aja. Nah, di sini kalau kalian ini saya putih ya, putih, putih aja ini. Elemen nanti coba di sini cari blur ya, blur. Nah, baru Yes, sedikit info ya. Untuk maksimal kirim desain jam 21.50. Setelah itu nanti grupnya dikunci. Desain yang ada tinggal dinilai oleh ya. juri kita yang utama, Bang Mael. Lanjut, monggo. Tadi ini baru iya di grup di